Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, kebakaran hebat melalap sebuah pabrik komponen listrik di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. 11 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pembuat komponen listrik di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api merambat hampir ke seluruh bangunan. Petugas berjibaku menghalau api agar tak merambat ke bangunan lainnya. Belasan unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat peristiwa ini, 1 orang pekerja dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar. Pabrik terbakar, pastinya terbakarnya itu apa baru kita selidiki sampai dengan saat ini. Dan saat ini kita sudah menerjunkan sekitar 7 unit ya di lokasi, dan saat ini masih dalam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyar Supriyatna, iNews melaporkan. Kapal perang TNI Angkatan Laut terbakar di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Seluruh prajurit dan kru dievakuasi. Sekarang guys, Angkatan Laut 538. Kapal perang milik TNI Angkatan Laut KRI Teluk Hading 538 terbakar di perairan Bira, Bulukamba, Sulawesi Selatan Sabtu siang. Posisi terbakar di 11 nautical mile Pulau Selayar dan 7 nautical mile Tanjung Salasa. Kebakaran ini terekam kamera nelayan saat melintas di wilayah perairan laut Bira, Bulukamba. Kapal mengeluarkan asap yang diduga berasal dari lambung kapal. Kapal terbakar sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, dengan posisi sekitar 5 mil dari pelabuhan Bira, Bulukamba. Seluruh awak kapal selamat dan berhasil dievakuasi ke Makassar. Dari Bulukamba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Bandung menuju Jakarta padat. Meningkatnya volume kendaraan seiring berakhirnya libur panjang dan juga akhir pekan. Ribuan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta memadati ruas tol Cipularang di kilometer 79, daerah Maracang, Purwakarta, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan yang didominasi mobil pribadi bernomor polisi plat B atau dari Jakarta mengular panjang. Kondisi ini terjadi seiring berakhirnya masa libur Hari Lahir Pancasila, cuti bersama Waisak, dan juga akhir pekan. Diperkirakan pemirsa, kepadatan arus kendaraan di tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta akan terjadi hingga Senin dini hari. Ribuan umat Buddha dari berbagai daerah mulai berdatangan mengikuti prosesi perayaan Waisak di Magelang, Jawa Tengah. Prosesi arak-arakan berlangsung dari Candi Mendut melewati Candi Paron dan berakhir di Candi Borobudur. Beginilah suasana Candi Mendut di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah hari ini yang sudah mulai ramai semenjak pagi. Ribuan umat Buddha dari berbagai daerah datang untuk mengikuti rangkaian prosesi Waisak yang dimulai dari Candi Mendut, kemudian berjalan ke Candi Pawon, lalu berakhir di Candi Agung Borobudur. Api dan air yang sebelumnya disemayamkan di Candi Mendut pun ikut dibawa sebagai sarana puja di Candi Borobudur. Dari mana, Bu? Dari Wihara dari Dharma Cianjur. Kenapa, Bu, mengikuti Waisak di Borobudur? Kenapa nggak di Cianjur, Bu? Alasannya kenapa? Karena ini kan setiap tahun udah lama kita nggak ngadain Udah berapa prosesi. tahun ya? Udah lama. Jadi pas kesempatan ada, sekarang kita mau kesini merayakan bersama. Bisa mengaktualisasikan ajaran Buddha Dharma di dalam kehidupan sehari-hari menjadi tema perayaan Waisak tahun ini. Diharapkan dengan perayaan Waisak dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Libur panjang, pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta ramai. Warga sudah memadati Ragunan sejak pagi tadi. Libur panjang Hari Raya Waisak dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke tempat wisata. Salah satu tempat wisata favorit warga adalah Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan.
Sejak pagi, Taman Marga Satwa Ragunan sudah dipenuhi oleh pengunjung yang mayoritas merupakan keluarga atau rombongan. Beragam satwa dapat dilihat oleh pengunjung, mulai dari gajah, singa, aneka jenis burung, hingga jerapah. Keluarga besar, kakak, keponakan, ya bareng-bareng lah sama keluarga besar. Sini mau lihat apa aja nih? Nyenengin anak aja, pengen lihat binatang katanya. Selain harga tiket yang murah meriah, warga memilih menghabiskan waktu akhir pekan di sini karena lokasinya yang mudah dijangkau. Saya keluarga ini bertiga aja. Oke, kalau kesini ternyata mau lihat apa aja nih, Mas? Ini lihat binatang. Ini anak saya seneng dia lihat binatang. Iya tuh. Iya, kalau gitu kenapa dari semua tempat liburan kenapa milih ke Ragunan nih, Mas? Ini yang pertama dekat, yang kedua lebih murah. Iya. Untuk memasuki area Taman Marga Satwa Ragunan, pengunjung hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 saja untuk anak-anak. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Taman Impian Jaya Ancol masih jadi destinasi wisata favorit masyarakat, tidak hanya bagi warga DKI saja, tapi juga dari warga luar kota untuk berlibur bersama keluarga. Hari terakhir libur panjang, kawasan Taman Impian Jaya Ancol ramai didatangi pengunjung dari berbagai daerah. Pantai Indah Ancol, Jakarta Utara masih menjadi destinasi wisata favorit karena selain harganya murah, banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sini. Seperti bermain pasir, berenang di bibir pantai, bermain wahana air seperti perahu, kayu, dan jet ski, atau hanya sekedar piknik di pinggir pantai sambil menikmati udara yang sejuk. Ini datang ke Ancol sama siapa aja nih? Sama anak, suami, dan mertua. Oh, rame-rame ya? Rame-rame. Dari Bogor. Ini kan jauh-jauh dari Bogor. Iya. Apa sih milih Ancol sebagai tempat liburan? Seru aja, jadi anak-anak main di pantai, terus kita seru-seruan aja. Anissa ini datang ke Ancol hari ini sama siapa aja nih, Kak? Kebetulan sama keluarga, ini ada mama, bapak, sama anak, suami. Rame-rame datang dari mana nih, Kak? Kita dari Karawang. Oke, jauh-jauh dari Karawang. Kenapa sih Kak milih Ancol sebagai tempat liburan? Karena kita baru ya, mau ngajak keluarga ke sini. Terus kebetulan lagi ada acara keluarga di Jakarta, makanya kita sekalian mampir. Iya. Lihat apa aja nih Kak di Ancol? Kita tadi udah naik gondola. Sekarang mau lihat sunset aja. Ancol semakin sore semakin ramai didatangi pengunjung. Karena mulai pukul 5 sore hingga 11 malam, pengunjung bisa masuk Ancol secara gratis dalam rangka HUT ke-496 Jakarta hingga 22 Juni mendatang. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kawasan Lembang, Bandung Barat padat hingga diberlakukan sistem one way. Dan di Ubud, Bali juga padat saat libur panjang. Di hari terakhir libur panjang pekan ini, kondisi arus lalu lintas menuju kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat dipadati kendaraan wisatawan sejak pagi tadi. Kepadatan terjadi di Jalan Ledeng Bandung menuju Lembang. Satlantas Polres Cimahi memberlakukan sistem one way atau satu arah untuk mengurai kepadatan kendaraan wisatawan yang akan berakhir di kawasan objek wisata Lembang pada Minggu malam nanti. Dari arah Bandung ke tempat wisata cukup meriah. Namun kami dari tadi pagi telah melaksanakan 3 kali one way dari arah Bandung ke arah Lembang. Alhamdulillah sekarang juga kami sudah melaksanakan one way satu arah. Semoga masyarakat yang akan berkunjung ke kawasan Lembang lancar dan cepat sampai. Wisatawan asing dari berbagai negara juga memadati kawasan pariwisata Ubud, Bali. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ini berdampak bagi perekonomian warga, khususnya para pekerja pariwisata. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan pariwisata Ubud mampu meningkatkan perekonomian warga lokal, khususnya warga yang bergelut di dunia pariwisata. Lokalnya itu yang ramai justru dari asing gitu ya? Iya, asing lebih ramai justru.
wisatawan dari Australia, Amerika, China, Taiwan tuh banyak. Itu banyak di sana. Untuk hari ini kelihatan ramai sih, lumayan ramai. Dan minggu-minggu lalu juga ramai juga. Harapannya Pak nanti ke depan? Ya, harap ke depannya Setungkaras terus ramai sih tamunya. Mungkin banyak berkunjung ke sini lah, ke Bali. Tak hanya di kawasan Pasar Seni Ubud, kunjungan wisatawan juga terlihat ramai di Puri Agung Ubud untuk melihat pertunjukan kesenian latihan menari yang dilakukan oleh Sanggar Puri Ubud dan mampu menarik perhatian wisatawan asing yang tengah berlibur. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, Ainus melaporkan. Presiden Joko Widodo juga ikut menghabiskan akhir pekan di Solo dan Yogyakarta bersama keluarga. Selama di sana, Presiden berkunjung ke pusat perbelanjaan dan menikmati jajanan pinggir jalan. Hari ini, Presiden Joko Widodo menghabiskan waktu di sebuah pusat perbelanjaan di kota Solo, Jawa Tengah. Presiden tiba bersama keluarga lengkap dengan kedua cucunya. Dalam kunjungannya, keluarga Presiden menghabiskan waktu di tempat permainan anak. Setelah selesai, rombongan keluarga Presiden Jokowi langsung kembali ke rumah mereka di Solo. Sebelumnya, Presiden Jokowi menghabiskan akhir pekannya di sejumlah tempat di Yogyakarta. Presiden menyempatkan diri untuk menikmati rumah makan yang menjual makanan khas Jogja. Presiden tiba ditemani istri dan anak serta menantunya. Pengunjung rumah makan ini pun antusias menyambut kedatangan Presiden. Malamnya, pengunjung Malioboro di Yogyakarta dikagetkan oleh kedatangan Presiden Jokowi. Selain menyapa masyarakat, Jokowi juga membeli makanan dan minuman yang dijual di sana. Warga yang datang pun langsung memanfaatkan momen itu untuk bersuah foto dengan Presiden. Selama di Yogyakarta, Presiden beserta keluarga menginap di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung Yogyakarta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Seekor ular sanca berukuran 2,5 meter lebih memasuki pekarangan Sekolah Dasar Negeri 01 Cikini Menteng, Jakarta. Evakuasi yang dilakukan petugas damkar berlangsung dramatis lantaran ular melilit kuat di kisi-kisi jendela. Lalu pegangin tangan. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Menteng langsung diterjunkan ke lokasi menyusul ditemukannya seekor ular di pekarangan gedung SD Negeri 01 Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Evakuasi langsung dilakukan lantaran keberadaan ular di lingkungan sekolah sangat membahayakan keselamatan para guru dan siswa, terlebih besok akan digelar ujian akhir semester hari pertama. Namun evakuasi tak semudah yang dikira. Ular sanca kembang tersebut melilit kuat di antara kisi-kisi jendela ruang kantor dan juga di atas lemari piala. Setelah bersusah payah, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular tersebut. Menurut penjaga sekolah, ular liar tersebut ditemukan tengah menggantung di kisi-kisi jendela pada Sabtu pagi. Diduga ular tersebut masuk dari luar sekolah melewati pagar besi. Awalnya saya bangun pagi tuh sekitar jam 7-an. Mau ke sinilah, mati-matiin lampu gitu. Tahu-tahu lihat ini ular ini di atas lemari ini. Terus saya hubungin itu kan, Esek. Belum efek dulu sama dewan guru yang lain gitu. Akhirnya itu disaranin ya hubungin damkar itu. Agar tidak membahayakan masyarakat, ular sanca kembang berukuran lebih dari 2,5 meter itu kemudian dibawa petugas untuk diserahkan ke BKSDA Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah gudang kopi kemasan yang berlokasi di Cikupa, Tangerang, Banten terbakar. Kerugian mencapai miliaran rupiah dan kasusnya kini masih dalam penyelidikan Polsek Cikupa. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang kopi kemasan yang berlokasi di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti plastik dan kardus di area gudang tersebut membuat api dengan mudah meluluhtahkan lokasi kebakaran. Kepanikan terjadi saat para karyawan mencoba menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan. Petugas damkar mengatakan yang terbakar gudang kopi kemasan 2 bangunan yang ludes terbakar.
Penyebab kebakaran diduga dari arus pendek listrik. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan ke lokasi kejadian. Untuk kendala dikarenakan bahannya menumpuk banyak, jadi kesulitan di penumpukan bahan. Kita upaya untuk statis supaya padam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Kasusnya kini masih dalam penyelidikan Polsek Cikupa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews TV. Minibus kecelakaan 8 pelajar yang akan mengikuti lomba voli terluka. Informasi selengkapnya usai jeda.